Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak ibu-ibu untuk penampilan marawisnya dari ibu-ibu Majelis Taklim Bukit Marwah Watulondo, Puatu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak, nikmat sehat, nikmat kesempatan, yang terutama adalah nikmat Islamnya, sehingga kita masih bisa dipertemukan di tempat yang insya Allah diridhoi Allah ini, di Masjid Al-Muhajirin TVRI Sulawesi Tenggara, untuk menambah ilmu kita, sehingga insya Allah kita harapkan dengan ilmu ini kita juga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang hingga saat ini sudah mengantarkan kita ke dunia yang terang benderang, jauh dari jahiliyah. Dan pemirsa, hijrah kembali hadir ke hadapan Anda. Bagaimana ibu-ibu, sudah siap? Ya. Kalau begitu saya mau tes dulu semangatnya. Kita dalam acara hijrah kurang semangat. Sekali lagi, hijrah jadi berkah. Masya Allah, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas tema menarik, dan pada hari ini tema yang akan kita perbincangkan di hijrah adalah bekal ke akhirat. Sudah siapkah bekal kita ibu-ibu? Insya Allah, wah pede sekali ini. Insya Allah masuk surga semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja mendengarkan tausiah yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Firdaus Madanua tentang bekal ke akhirat. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu Majelis Ta'lim Bukit Marwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan segenap pemirsa TVRI Sultra yang berbahagia. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah akan berbagai macam curahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman dan Islam, kesehatan, dan juga kekuatan untuk melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan tiada lain dan tiada bukan itu untuk kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bagian dari bekal kita. Sebagaimana pembahasan pada kesempatan ini, kita akan mencoba untuk membahas tentang bekal menuju akhirat. Ya. Belum lama ini kita berhari raya Idul Fitri, dan ada satu fenomena yang menarik, ya, di mana ketika menjelang hari raya Idul Fitri ada tradisi yang sifatnya nasional di negeri kita, yakni tradisi mudik. Apa yang menarik dan sangat berkaitan dengan tema yang kita bahas pada kesempatan ini, yang namanya mudik itu pasti butuh yang namanya bekal. Ada persiapan yang dilakukan, ada bekal yang disiapkan, sampai akhirnya kita secara pribadi bahkan sekeluarga kemudian melakukan aktivitas yang namanya mudik. Kalau mudik dalam perjalanan kehidupan dunia ini saja kita butuh bekal. Kita butuh persiapan
Maka tentunya kalau kita renungkan bagaimana dengan mudik, perjalanan kita menuju kehidupan yang sebenarnya, yakni kehidupan akhirat. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berjumpa dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat shagir, sahabat yang merupakan anaknya sahabat. Abdullah bin Umar ini anaknya sahabat Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab kita katakan radhiyallahu anhu. Kita doakan keridhaan, semoga Allah meridhoi beliau. Kalau anaknya Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar kita katakan radhiyallahu anhuma, karena yang kita doakan itu bukan hanya Abdullahnya, tapi juga dengan bapaknya yakni Umar bin Khattab. Rasulullah jumpa dengan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan beliau memegang pundak Sayyidina Abdullah bin Umar ini. Pundaknya dua-duanya dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi yang mulia menyampaikan, apa yang beliau sampaikan? Bahwasanya, hai Abdullah bin Umar, beliau katakan, hiduplah di dunia ini laksana orang asing atau seorang musafir. Kun fit dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau hidup di dunia ini laksana orang asing. Atau kemudian menjadi seorang musafir. Apa yang kemudian dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di dalam hadis ini diberikan sebuah pelajaran bahwa kehidupan seorang muslim itu laksana seorang musafir. Laksana orang yang melakukan perjalanan jauh. Dia terasing dalam kehidupan dunia ini karena dia memahami bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang sebenarnya, tapi ada kehidupan yang sebenarnya setelah kehidupan dunia. Kalau kita melihat orang yang melakukan perjalanan, kalau di zaman dulu itu perjalanannya menggunakan unta, menggunakan kuda, menggunakan keledai, atau tidak sedikit yang berjalan kaki. Di tengah perjalanan mereka kehabisan bekal, mereka singgah, berteduh di pohon yang sangat rindang untuk memulihkan tenaga mereka. Kalau ada sumber air di situ, diambil sumber air di situ. Kalau ada orang-orang di sekitar situ yang menjual makanan, dibeli makanan itu, disiapkan kembali perbekalannya, tapi tidak ada pun di antara mereka yang terfikir untuk tinggal lama menetap di tempat peristirahatan itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Hal ini memberikan sebuah gambaran akan tamsil peribaratan yang luar biasa, bahwa sesungguhnya perjalanan menuju akhirat itu membutuhkan perbekalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu", berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Orang yang berakal itu akan menyadari dalam kehidupan dunia saja ini, kalau ada perjalanan yang hendak kita lakukan, kita butuh perbekalan. Apalagi kalau berbicara tentang perjalanan menuju kehidupan akhirat, maka dunia ini adalah tempat mempersiapkan perbekalan terbaik, dan perbekalan terbaik itu tidak lain dan tidak bukan, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah takwa. Apa definisi takwa? Oleh para ulama dikatakan takwa itu al-khaufu minal jalil wa amalu bitanzil wal isti'adadu liyaumir rahil.
Takwa itu adanya rasa takut kepada Allah yang Maha Agung, kepada Allah Al-Jalil yang Maha luar biasa. Dengan adanya rasa takut itu, dalam menjalani kehidupan dunia ini kita berhati-hati. Sahabat memberikan gambaran tentang takwa dengan pemaknaan rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Misalnya apa? Orang yang melakukan perjalanan dalam sebuah jalan dan dia melihat di jalan itu banyak duri berserakan. Apa yang dia lakukan? Maka dia akan berhati-hati melangkah karena takut tertusuk durinya. Itulah gambaran. Rasa takut yang kita hadirkan dalam hati kita, inilah yang mencegah kita. Mencegah dari apa? Mencegah dari berbagai macam bentuk-bentuk kemaksiatan, berbagai macam bentuk-bentuk kemungkaran, berbagai macam dosa-dosa. Tadinya ibu-ibu mau ngumpul di teras rumah salah seorang anggota dari majelis ta'lim. Pembahasannya apa? Pembahasannya umum, semangat, ketaatan. Tapi tiba-tiba ada yang menyelipkan. Saya dengar ada ini. Akhirnya ceritanya mulai berbelok. Tapi karena adanya rasa takut, salah seorang misalnya dia menegur. Aduh, kayaknya ini pembahasan kita sudah lain. Nah, ini sudah mulai jatuh kepada ghibah. Akhirnya berhenti. Kenapa? Adanya rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa itu wa'amalu bitanzil. Dia beramal dengan at-tanzil. Apa itu at-tanzil? Kata ulama, dia beramal dengan yang diturunkan Allah. Apa yang Allah turunkan? Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini memerintahkan apa? Taat kepada Rasulullah, ikut kepada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadikan teladan Rasulullah. Maka at-tanzil juga dimaknai oleh ulama adalah beramal dengan Quran, beramal dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sederhananya ulama mengatakan beramal dengan syariah, dengan petunjuk yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini sejak kita balik, orang balik ini kan sudah terbebani hukum. Artinya seluruh aktivitas kita itu sudah dimintai pertanggungjawaban. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, seluruh aktivitas kita itu tidak akan pernah lepas dari standar yang Allah tetapkan, petunjuk yang Allah turunkan, atau yang oleh ulama dikatakan al-ahkamul khamsah, 5 hukum perbuatan. Nah, ini dicatat baik-baik, 5 hukum perbuatan. Apa itu? Kalau yang kita kerjakan atau yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang wajib, boleh jadi itu perkara yang sunnah. Kalau bukan wajib sunnah, boleh jadi itu perkara yang mubah. Kalau bukan wajib sunnah mubah, boleh jadi itu perkara yang makruh. Kalau bukan wajib sunnah mubah makruh, jangan sampai itu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum lain dari ini. 5 hukum perbuatan kita kalau bukan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, maka penting untuk kita renungi ini. Ya, seorang mukminah, ya, seorang wanita yang bertakwa, demikian pula kaum muslimin secara umum yang bertakwa adalah senantiasa dia melaksanakan yang wajib, tidak akan pernah dia tinggalkan. Kemudian semaksimal mungkin melaksanakan yang sunnah. Kemudian mengurangi yang mubah, meninggalkan yang makruh, dan sama sekali tidak akan pernah melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Dan ini bekal menuju kehidupan akhirat. Apa itu? Takwa. Bagaimana gambaran takwa? Hadirkan rasa takut dalam hati kita. Bagaimana gambaran takwa? Beramal dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah. Yakni apa? Seluruh perbuatan kita terikat dengan 5 hukum perbuatan ini. Ya. Yang wajib kan kalau kita laksanakan dapat pahala. Ditinggalkan berdosa. Yang sunnah itu dilaksanakan mendapatkan pahala. Ditinggalkan, yang tepat ditinggalkan kita rugi.
Sementara yang mubah itu adalah pilihan. Biasa itu dalam perkara-perkara duniawi yang sifatnya umum. Ya, kita mau memilih, saya mau ke pasar, mau naik mobil atau mau naik motor, itu perkara yang mubah. Ya, tinggal dihitung aspek maslahat. Oh, BBM lagi mahal, saya naik motor aja. Oh tidak, hujan ini, saya lebih baik naik mobil. Kalau saya sakit juga terganggu nanti ibadah. Nah, kemudian yang makruh itu ditinggalkan. Ya, kalau ditinggalkan dapatkan pahala, dilakukan tidak mengapa. Kalau yang haram, nah ini jelas dilaksanakan mendapatkan dosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah ini ditimbang, perbanyak yang wajib jangan ditinggalkan, maksimalkan yang sunnah, kurang yang mubah. Apa contoh yang mubah, ibu-ibu? Main games. Nah, main games itu mubah saja mengisi waktu. Tapi kalau dari pagi sampai sore sampai suami tidak dimasakan, nah ini dari mubah menjadi haram. Kenapa? Banyak kelalaian, banyak kewajiban terabaikan. Sholat jadi ditinggalkan atau minimal terundur waktunya. Kedua apa? Suami sudah pulang kelaparan, anak-anak pulang sekolah kelaparan. Apakah ibumu buat terus? Update status. Misalnya. Nah, makanya yang mubah dikurangi, yang makruh ditinggalkan, dan yang haram jangan sama sekali pernah untuk dilakukan. Ini yang kedua, gambaran orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa itu adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Mereka yang mempersiapkan diri menghadapi ar-rahil. Apa itu ar-rahil? Ya, mempersiapkan diri menghadapi kematian dan juga mempersiapkan diri menghadapi hari kebangkitan. Ya, makanya kita harus sadari bahwa Allah kasih kita modal yang luar biasa dalam kehidupan dunia ini. Modal apa? Modal waktu, modal umur. Sehingga Allah kemudian bersumpah di dalam Al-Quran, wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Ya, kecuali illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Ya, kecuali yang beriman, beramal soleh, dan menasihati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Nah ini kuncinya. Makanya bekal ke akhirat kalau kita ingin raih, tingkatkan ketakwaan. Dan ketakwaan itu bagaimana gambarannya? Hadirkan rasa takut kepada Allah yang Maha Agung, beramal sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, mempersiapkan diri menghadapi kematian dan hari kebangkitan dengan memperbanyak amal soleh dan ketaatan. Baik, terima kasih banyak Ustaz penjelasannya. Cuma 3 ibu-ibu, tapi sepertinya semuanya berat ya. Kita akan bahas semuanya setelah jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam acara Hijrah, Hidayah Jadi Berkah. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Hijrah, Hidayah Jadi Berkah. Baik, di segmen awal tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Pak Ustaz ya, bahwa ada 3 sebenarnya bekal. Cukup 3 saja, tapi agak berat ya. Yang pertama tadi tentang takwa, yaitu takut kepada Allah. Kemudian yang kedua tadi tentang apa ibu-ibu? Coba saya tes. Tentang apa ibu-ibu? Melakukan atau beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah. Dan kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan kebangkitan. Baik, tidak lengkap rasanya ketika misalkan hanya Ustaz saja yang menjelaskan. Kita perlu cerita yang membuat kita bisa terinspirasi dan membuka lebih lebar lagi mata pandangan kita untuk bisa, oh ya seperti ini ternyata hijrah itu sebenarnya. Seperti ini sebenarnya bekal ke akhirat itu. Dan insya Allah cerita yang akan kita dengarkan pada hari ini adalah cerita dari Bapak Sul Togala. Seperti apa cerita hijrah beliau? Saya persilakan langsung. Silakan Pak Sul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama, alhamdulillah puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita sekalian semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rangka untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, menghibah ridhanya dan menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua yang memberikan pencerahan bahwa dunia ini menjadi indah dengan Islam. Para pemirsa yang di rumah yang kami hormati dan ibu-ibu yang hadir di majelis ini, perkenalkan nama saya Sul Togala. Background saya seorang PNS di bidang kesehatan. Saya seorang ahli fisioterapi dan alhamdulillah saya dikaruniai 5 orang anak, 3 cowok sama 2 cewek. Kalau ditanya, karena topik kita ini mengenai hijrah dan berbekal akhirat, apa yang mendasari kenapa saya memilih berhijrah? Saya kembalikan lagi bahwa alasan saya berhijrah itu karena keluarga. Saya punya anak 3, yang tertua itu umur 25, jadi bayangin saja dalam proses mereka sudah dewasa, kita masih amburadul. Nah, bagaimana bisa menjadi orang tua atau ayah yang diteladani? Kalau semua tidak ada satupun, ya saya menilai diri saya ketika itu tidak ada satupun nilai kebaikan untuk dicontoh sebagai seorang bapak. Nah, di tengah ke puncak dari berbagai keburukan yang saya ciptakan sendiri itu, alhamdulillah saya dipertemukan dengan teman, saudara. Nah, beliau alhamdulillah Ustadz Firdaus Madanua. Yang awalnya kita ngurus budaya waktu itu. Bertemu, tukar pikiran, dan ternyata memang kita manusia ini punya satu yang dibekali chip oleh Allah itu untuk mencari Tuhan. Nah, jadi dialog kami itu tentang Tuhan. Dan alhamdulillah karena saya juga muslim, saya mendapatkan pencerahan mengenai Islam. Nah, itulah awalnya. Ternyata, keren Islam itu. Nah, saya punya anak. Nah, bagaimana menjadi orang yang baik, berubah itu, alhamdulillah saya sandarkan di agama. Nah, jadi berhijrah itu alasan keluarga menjadi nomor 1 karena saya menjadi baik juga alasan karena keluarga. Artinya saya bukan menilai diri saya menjadi baik, bahwa saya sudah punya konsep yang baik itu seperti apa. Nah, saya berani bilang walaupun saya tidak punya kebaikan yang ada dalam diri saya, tapi saya punya nabi yang layak ditiru. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan konsep yang beliau bawa. Apa itu? Ya, kita belajar Islam. Nah, alhamdulillah dalam proses itu untuk berubah ada satu poin yang saya ingat dari guru saya Pak Ustadz Firdaus, bahwa kita mesti pilih teman yang benar. Nah, memilih teman yang benar ini tidak bisa disandarkan dengan upaya kita, yaitu kita berdoa sama Allah, ya Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang baik. Nah, bertemu orang baik, berkumpul dengan orang yang baik, dan alhamdulillah kita membentuk komunitas ini, komunitas Teras Hijrah. Jadi kita belajar tentang agama itu karena banyak, saya termasuk teman-teman yang lain itu masih malu ke masjid. Kita yang dulunya amburadul mau ke masjid kan malu. Jadi alhamdulillah
di rumah saya kita buat teras. Teras hijrah, teras saya kita pakai untuk belajar ngaji, kajian Islam, seperti itu. Alhamdulillah teman-teman, saya mendapatkan teman yang lebih banyak dari sebelum hijrah. Artinya teman-teman ini dikirim, kalau menurut saya ini bonus dari Tuhan ketika kita memutuskan untuk berpindah atau berhijrah itu, kita sandarkan kepada dan bermohon pada Allah untuk dipertemukan dengan hal yang baik, insya Allah akan bertemu dengan baik. Maaf Bu Dia, itu mungkin saja yang bisa saya antarkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar penjelasan dari Pak Sul, cerita dari Pak Sul, ini satu hal yang saya tangkap bahwa sebenarnya sekali lagi ketika amburadul kembalinya kepada Allah. Dan ketika kita bersandar kepada Allah, Pak Sul mendapatkan hal yang lebih banyak dari dugaannya. Seperti itu ya Pak Sul ya. Tapi saya penasaran Pak Sul, ini kalau misalkan saya melihat ini ada yang kata-kata amburadul kemudian demi keluarga. Apa hal yang paling membuat Pak Sul tiba-tiba oh ya sepertinya saya harus berubah gitu. Titik di mana Pak Sul tiba-tiba langsung mengingat sepertinya saya harus kembali kepada jalan yang benar. Titiknya itu ketika apa ya? Jangan salah Bu. Rusak itu capek juga. Boleh tanya mungkin orang di luar sana yang banyakkan maksiat. Pasti dia capek itu. Hanya ketika rasa capek itu tapi puncaknya hadir di dalam diri kita itu ada yang namanya kalau di dalam kajian agama yang potensi manusia itu kan punya korisatun tadayun. Itu saya belajar setelah masuk ke sini. Itu salah satu chip atau kalau bahasa kerennya sekarang itu APK yang Allah udah titip sama kita. Bahwa supaya orang ada naluri untuk bertuhan atau mencari ketenangan. Nah, itu yang harus kita ikuti. Dan alhamdulillah ya dewasa ini kan medsos sudah banyak, di mana-mana ada pengajian. Nah, tidak mungkin ada teman kita itu semua rusak, kemudian kita bertemu orang yang baik. Yang itu yang perlu kita ikuti, mendapatkan teman yang baik, yang mengajak kita ke Tuhan, kita pegang tangannya, jangan lepasin. Nah, insya Allah itulah teman kita dunia akhirat. Jadi memilih teman itu penting juga sih. Dan memilih teman juga ini berarti salah satu bekal untuk akhirat ya Ustaz. Betul ya. Iya, Ustaz saya mau bertanya tentang persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh Pak Sul tadi tentang bagaimana ia sebagai orang yang rusak katanya pasti ada rasa capeknya. Kekaitannya dengan mendapatkan hidayah, apakah memang Pak Sul ini mendapatkan hidayah karena capeknya atau dia ada apa istilahnya ya, ada semacam kegiatan-kegiatan yang mendorong dia untuk mendapatkan hidayah itu, atau seperti apa Ustaz? Silakan. Ya, baik. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kemaksiatan itu bukan hanya melakukan apa yang Allah larang. Meninggalkan perkara yang Allah wajibkan juga itu maksiat. Coba bayangkan umur 50 tahun, 40-an tahun, sejak balik sampai seumur begitu itu tidak sholat. Kira-kira itu maksiat atau tidak? Itu maksiat yang sangat besar. Dan jangan pernah kemudian berharap mendapatkan ketenangan ketika kemaksiatan meninggalkan sholat ini terus dilakukan. Kenapa? Karena akan mengundang kemaksiatan yang lain. Misalnya apa? Pergaulan. Nah, ini perlu direnungkan bahwa ternyata untuk berubah biasa ada titik puncak ketika orang jenuh ya menjalani kehidupannya dengan seperti itu saja, bangun tidur, makan, pergi kerja, ngantor, awal bulan terima gaji, kemudian setiap hari begitu saja ritme hidupnya seperti itu. Kira-kira jenuh atau tidak? Nah, itu titik puncaknya. Ya, sampai kemudian ya saya dan beliau berjumpa di rumah keluarga juga, ada pertemuan, nah, teman-teman yang lain, keluarga yang lain panggil Ustadz dan ternyata beliau minta nomor secara pribadi. Ada WA pribadi dan minta ketemu, ceritalah
terkait tentang Ustadz saya ini bosan sekali dan kehidupan seperti ini. Saya jawab kuncinya kebahagiaan itu 3 huruf saja. Pas. P itu pahami Islam. A itu amalkan Islam. Dan S-nya itu sebarkan Islam. Itu aja kuncinya. Pas, pahami, amalkan, sebarkan. Bagaimana memahami? Ayo ngaji. Ya, ngaji bukan hanya baca Quran. Oke, baca Quran, perbaikan bacaan tahsin kita adakan. Tapi lebih dalam lagi, apa makna dari setiap ayat-ayat Quran, hadis dari baginda Nabi, bagaimana ulama menjabarkan, dan bagaimana dalam konteks kehidupan direfleksikan semua itu. Setelah kita pahami Islam, maka tidak terhenti sekedar maklumat, sekedar ilmu saja, sekedar pengetahuan. Tapi harus diamalkan. Bagaimana cara mengamalkan? Kalau meninggalkan kewajiban sholat ini dilakukan, maka harus cepat sadar. Dengan apa? Segera melaksanakan ibadah sholat. Terus sholat yang ditinggalkan sebelumnya itu harus diqodho, diganti. Itu ada kajian fikihnya. Dalam mazhab Syafi'i, mazhabnya kami, bahwa hitung Anda balik umur berapa tahun Anda lalaikan sholat, qodho, ganti sholat-sholat yang Anda lalaikan itu. Kenapa? Karena itu utang. Itu mulai dibahas hal seperti itu, amalkan, langsung aplikasi, sholat ke masjid, ya kan? Puasa Ramadan, mohon maaf, saya terus terang aja, banyak bapak-bapak termasuk teman-teman mahasiswa dulu, itu gampang meninggalkan puasa Ramadan. Bahkan ketika saya tanya kenapa enggak puasa, berat. Ya. Dan banyak saya lihat, mohon maaf, orang-orang dan ditokohkan juga, mohon maaf, dari kalangan juga pejabat, gampang meninggalkan puasa. Kenapa? Berat. Kenapa? Tidak terbiasa melakukan ibadah dan ketaatan. Dan ini maksiat. Makanya dilatih ketika Ramadan tiba momentumnya, saya pastikan seluruh teman-teman yang ikut pengajian di Teras Hijrah untuk menjaga ibadah saumnya, ibadah puasanya. Lakukan. Ya. Amalkan Islam. Dan yang terakhir, ilmu yang dipelajari, ilmu yang diamalkan itu jangan berhenti di diri kita. S-nya sebarkan Islam. Apa maksudnya? Dakwah. Makanya komunitas Teras Hijrah ini harus kemudian melebarkan sayap, membuka jejaring untuk mengajak orang, ayo kita ngumpul. Ustadz, saya masih malu ke masjid. Oke, kita ke teras dulu. Nanti sudah terbentuk kesadaran baru saya arahkan. Di masjid ini ada pengajian fikih, di masjid ini ada pengajian tafsir, di masjid ini ada pengajian hadis. Ayo kita ramaikan. Lama-lama kemudian lahir kesadaran, tergugah hatinya, rasa malunya hilang. Hadirlah dia ke masjid. Dengan itu dia sudah kemudian mengenal masjid. Jadi dimulai dari teras. Ya, sehingga ada kiai datang dari Jawa Timur, kebetulan beliau ngisi di Teras Hijrah, beliau memberikan oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Tagline atau slogannya Teras Hijrah. Apa itu? Sekelam apapun masa lalu, masa depan tetaplah suci. Jadi sekelam apapun masa lalu kita. Karena yang bergabung di Teras Hijrah ini macam-macam orang latar belakang. Ya, ada yang lebih hitam dunianya daripada yang lain. Tapi belum siap untuk ditampilkan. Ya, nanti kapan-kapan kita undang Ya, di Hijrah ya Ustaz. Nah, tapi Pak Sul, saya mau kembali bertanya Pak Sul tentang bagaimana sebenarnya setelah Pak Sul capek kemudian dapat teman dan digenggam lalu mendapatkan hidayah yang begitu besar, ada banyak hadiah dari Allah. Nah, bisa diceritakan Pak Sul bagaimana dengan perkembangan keluarga, karena salah satu tujuan Pak Sul ini adalah karena keluarga begitu. Nah, setelah hijrah bagaimana kabar keluarga Pak Sul? Apakah semakin baik atau justru di luar dugaan Pak Sul? Silakan. Ya, alhamdulillah, Pak, saya mendapatkan kembali keluarga saya gitu. Terutama penghargaan anak-anak itu. Ya, kita punya anak dewasa umur 25 itu dewasa banget. Alhamdulillah, ya respectnya kembali, kita lagi biasa dialog-dialog tentang agama jadi nyambung. Nah, kemudian kita support orang. Alhamdulillah ya, saya jadi berani buka tahsin untuk anak saya. Buat taman ikro di rumah itu, tapi buat anak saya saja sama orang-orang sekitar. Nah itu nggak bisa dinilai dengan apapun itu. Saya dapatkan kembali keluarga saya, anak-anak saya. Itu kan apa?
Wah, itu sangat luar biasa. Saya mengharap supaya untuk menjadi bapak itu memang harus punya dasar agama yang baik. Tidak bisa jadi bapak yang baik kalau tidak punya dasar agama yang baik. Karena anak-anak itu kan tanggung jawab kita untuk mereka jadi baik itu awalnya terutama dari ibu-ibunya juga kan. Ya, jadi rumah itu harus bisa menjadi pesantren awal buat mereka gitu. Ya, gitu. Baik, Masya Allah, saya jadi terpaku dengan jawaban Pak Sul bahwa setelah diabaikan oleh keluarga, ternyata kembali kepada keluarga adalah hadiah yang paling indah, tidak bisa diganti dengan apapun ya Pak Sul ya. Tapi Pak Sul, kalau misalkan kita lihat, ini kalau boleh tahu usia berapa Pak Sul baru bisa kembali ke jalan Allah? Masih muda 47 waktu itu. 47 tahun. Ya, baru 47. mulai ada kejenuhan dan Ya. kembali untuk bisa sholat seperti itu Pak Sul. Ya, Nah Pak Ustaz usia 47 tahun, kalau dihitung-hitung dengan usia Rasulullah yang wafat, ini tidak lama lagi sebenarnya wafat. Tapi Alhamdulillah bersyukur ya Pak Sul bisa mendapat hidayah sebelum itu. Nah ini usia seperti ini kan tidak mungkin semua orang bisa mendapatkan hal yang seperti Pak Sul. Ada keterlambatan, meskipun keterlambatan itu sebenarnya menjadi hal yang perlu disyukuri juga. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, begitu Pak Ustaz. Nah bagaimana ketika misalkan orang-orang yang putus asa? Mungkin Pak Sul tidak putus asa dalam mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang putus asa? Sudah usia seperti ini, sepertinya sudah tidak ada pengampunan. Nah, bagaimana Pak Ustaz, silakan. Ada kisah yang menarik tentang kisah dari salah seorang kaum dari Bani Israel yang sudah pernah membunuh 99 orang. Kemudian dia sampai pada titik jenuh ingin berubah. Didatangilah salah seorang yang dianggap berilmu dan bertanya, kira-kira saya ini masih ada jalan untuk diterima tobat saya atau tidak? Apa jawaban orang yang dia kira berilmu itu? Katanya tidak. Kamu itu terlalu banyak berbuat dosa. 99 orang nyawa manusia itu bukan sembarangan. Akhirnya kesal dia, marah dia. Akhirnya digenapkan menjadi 100 orang. Kemudian dia menuju lagi orang yang dianggap berilmu. Dia tanya, masih ada tidak jalan saya bertobat? Kata orang yang berilmu itu, masih ada. Allah begitu luas rahmatnya, ampunannya. Ya, wasari wa ila magfiratim min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Ya, dikatakan bahwa masih ada. Akhirnya kemudian hatinya menjadi tenang dan orang berilmu ini mengatakan, tapi dengan syarat betul-betul kamu harus berubah. Bagaimana berubahnya? Tinggalkan kampung, kondisi, lingkungan, tempat yang senantiasa mengarahkan kamu pada dosa dan kemungkaran, termasuk membunuh itu. Carilah tempat yang orang tidak kenal kamu, carilah tempat di sana kamu bisa memperbaiki diri dengan betul-betul bertaubat. Akhirnya diterima saran itu dan orang ini kemudian melakukan perjalanan. Ternyata di tengah perjalanan malaikat maut ini mencabut nyawa orang ini. Akhirnya berdebatlah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Ini kira-kira ini orang ini tempatnya di mana ini? Oh, ini sudah milik saya. Dia ini mau berubah ini. Betul-betul dalam hatinya yang paling dalam dia mau taubat. Oh, tunggu dulu. Ini kan belum terbukti, masih di tengah perjalanan dia mati. Siapa yang bisa memastikan kemudian dia sampai di sana? Dia betul-betul bertaubat. Nah, akhirnya kemudian dalam riwayat ini dikisahkan, ini untuk kita ambil pelajaran, keputusannya adalah diukur. Diukur mana jaraknya kampung yang ditinggalkan untuk menuju kampung, untuk menuju pertobatan itu. Ketika diukur ternyata lebihnya apa? Sejengkal, semeter, lebih sedikit untuk menuju kampung untuk berubah. Sehingga diputuskan oleh malaikat rahmat bahwa dia adalah milik saya. Dia mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa ibrahnya? Ya. Umur ini rahasia Allah, maka kita manfaatkan. Tapi ada ternyata di antara kita juga yang berputus asa dari ampunan dan rahmatnya
Allah. Di dalam Al-Quran orang-orang seperti ini dicela. Ya, jangan pernah berputus asa atas rahmatnya Allah, atas ampunannya Allah. Maka orang-orang yang seperti ini kalau kita ketemu di lapangan, ya dalam fakta kehidupan ini kita rangkul. Ya, semaksimal mungkin kita ajak dengan tips-tips yang sangat persuasif sehingga betul-betul hatinya lunak dan betul-betul akalnya tergugah, kesadarannya terbentuk sehingga dia betul-betul ingin bertobat dan menghilangkan sifat putus asa itu. Ya, jadi persuasif ini lebih penting. Baik, terima kasih banyak Ustaz, terima kasih banyak Pak Sul. Di segmen kedua ini kita banyak mendapat pencerahan ya, bahwa sebenarnya untuk bekal ke akhirat itu bukan hanya sekedar 3 hal yang tadi, tapi lebih jauh lagi kita menggali, ada banyak hal yang bisa kita lakukan meskipun itu hal-hal kecil tetapi harus konsisten seperti itu ya Ustaz ya. Baik, kita harus kembali jeda terlebih dahulu Ibu-ibu sebelum saya berikan kesempatan Ibu-ibu untuk bertanya, mengemukakan kegalauannya kepada Pak Ustaz. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam acara Hijrah, Hidayah jadi berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam acara Hijrah, Hidayah jadi berkah. Kita sudah berada di segmen terakhir, artinya saya harus mempersilakan ibu-ibu yang ada di sini untuk mengemukakan pertanyaannya. Saya mulai dari sebelah kiri saya dulu, silakan Bunda. Iya, terima kasih Mbak. Tentunya alhamdulillah kita berada di sini tentunya ingin mendapatkan ilmu ya. Tadinya dengan tema pada hari ini bekal di akhirat. Sangat menarik tentunya ya buat kita ibu-ibu. Yang menjadi pertanyaan saya mungkin buat Pak Ustaz. Seperti halnya tadi disampaikan ada 3 bekal untuk akhirat. Yang pertama adalah ketakwaan atau iman, ketakwaan, memperbanyak amal sunnah. Dan yang terakhir bekal untuk kematian dan kebangkitan ya. Yang ingin saya tanyakan di sini mungkin kita kan tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini hidup di dunia. Jadi banyak istilahnya godaan ya, godaan. Contoh kecil saja Pak Ustaz, kita ini sebagai muslim kita tahu bahwa waktu sholat adalah kewajiban. Tapi biasanya kita perempuan ini kadang sudah ada peringatan azan waktu sholat, giliran wah ditunda-tunda karena apa? Pengaruh sinetron misalnya ya, pengaruh HP. Jadi itu tingkat keimanan kita sangat berpengaruh. Bagaimana menyikapi Pak Ustaz itu peristiwa itu? Yang kedua, yang mengenai bekal untuk kebangkitan. Mungkin ada pencerahan sedikit Ustaz ya dari bagaimana bekal dalam kebangkitan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu? Ya, Ibu Yuliani. Ibu Yuliani. Iya. Ibu Yuliani bertanya Ustaz, nah bagaimana untuk bisa ketika iman ini naik turun karena sinetron dan media sosial, bagaimana bisa untuk meningkatkan kembali keimanan kita dan lebih taat kepada Allah. Kemudian yang kedua tadi, mempersiapkan diri menghadapi hari kebangkitan. Apa saja yang bisa dilakukan Ustaz? Silakan. Sinetron ini luar biasa nih. Karena kalau di TV tidak dapat, di HP, YouTube juga ada. Ya. Oh ini nanggung ini, ikatan cintanya belum selesai ini. Jadi dalam pembahasan fikih tentang mengakhirkan waktu sholat, pertama kalau ada uzur yang syar'i itu tidak menjadi masalah asal tidak keluar dari waktu sholat itu. Ya. Jangan kemudian dilalaikan sampai masuk waktu sholat ini berdosa ini karena terkategori melalaikan sholat.
Apa uzur syar'i? Pertama, kesibukan mengurus anak, apalagi anak kecil. Ibu-ibu ini kan, apalagi kalau berjejer anaknya nih, hanya jarak setahun. Nah, terkadang ini satu dibersihkan, yang satu menangis. Tidak terasa ternyata sudah azan berkumandang, ternyata belum selesai pekerjaan itu untuk mengurus anak. Ini terkategori uzur yang syar'i dengan catatan jangan melewati waktu sholat. Tapi dalam perkara-perkara yang mubah, ya, yang pilihan-pilihan itu, apalagi perkara yang makruh, maka mendahulukan sholat di awal waktu itu jauh lebih penting. Nah, ini berarti ujian keimanan. Ya, kita masih tergoda dengan sinetron misalnya. Ya, atau kalau bapak-bapaknya masih tergoda dengan bola misalnya. Ya, dan ini memang harus dilawan. Ya, karena bekal dalam menuju kehidupan akhirat ini takwa, dan orang bertakwa itu yang kedua wa amalu bitanzil, dia beramal dengan petunjuk yang dibawa oleh baginda Rasulullah, yakni seluruh perbuatannya ini harus dia tahu hukumnya secara umum. Bagaimana supaya kita tahu? Harus belajar. Ya. Ustadz, bagaimana hukumnya ini? Nah, itu harus dipelajari. Bagaimana hukumnya wanita keluar rumah tidak pakai kerudung? Ya. Bagaimana hukumnya keluar rumah tidak pakai jilbab? Ada ndak ayatnya Quran? Ada ndak hadisnya? Ada. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, sampaikanlah kepada istri-istrimu, wabanatika, kepada anak-anak perempuanmu, wanisail mu'minin, kepada wanita-wanita mukmin, yutnina alaihina min jalabi bihinna, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya menutupi seluruh tubuh mereka. Jilbab oleh ulama tafsir adalah baju kurung yang menutupi leher sampai kaki. Kalau kerudung dalilnya apa? Ada dalil di ayat yang lain. Khumuri fi juyubihinna, hendaklah mereka menjulurkan khimar, kerudungnya, untuk menutupi dada-dada mereka. Di hadis dikatakan oleh baginda Nabi, wahai Asma, wanita kalau sudah balik tidak boleh nampak dari tubuhnya kecuali Nabi menunjuk muka dan telapak tangan. Nah, itu terkait tentang aturan berpakaian yang harus kita pahami. Salah satu contohnya. Nah, kalau kita kembalikan tadi, ada perkara kewajiban kita lalaikan, ini hukumnya dosa. Ya, sholat sudah tiba waktunya kita lalaikan tanpa uzur yang syar'i, dosa. Tapi selama uzurnya syar'i dan tidak melewati waktu sholat, maka itu tidak menjadi mengapa. Kesibukan mengurus anak-anak atau rumah masih berantakan, perlu ada beberapa hal yang dibersihkan. Catatannya jangan pernah kemudian mengakhirkan sampai tiba masuk waktu sholat yang lain. Nah, ini memang godaan keimanan yang harus kemudian kita komitmen. Sinetron ini ada juga nanti ini, ada siaran tundanya di YouTube. Nah, sholat ini lebih utama. Kemudian yang selanjutnya tadi terkait wal isti'dadu li yaumir rahil, menghadapi ar-rahil. Salah satu ar-rahil itu adalah hari kebangkitan. Ya, yaumul hisab, hari dihisabnya seluruh amal. Yaumil mizan, hari semua itu ada mizan, ditimbang semua amalan-amalan kita ini. Maka saya lebih cenderung melihat penjelasan para ulama dalam konteks ini, selain daripada apa yang saya jelaskan tadi, seluruh amalan-amalan kita harus kita tahu hukumnya, yang mana wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kemudian yang kedua ada amalan-amalan sunnah yang sifatnya taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Ini yang harus kita intensifkan menjadi amalan rutin kita, plus meminta husnul khotimah dan dimudahkan nanti perhitungan di padang mahsyar. Apa itu amalan rutin kita? Amalan rahasia. Apa itu? Ya, ada sholat tahajud yang terjaga, ada bacaan Quran yang kita tidak tinggalkan setiap hari 2 lembar misalnya, ada zikir-zikir yang kita amalkan, la ilaha illallah 10.000 kali atau 1.000 kali. Ini untuk menjadi amalan tambahan kita di yaumil akhir nanti, yaumil hisab. Dan tidak lupa juga ada yang namanya min shadaqatin jariyah, idza matal insan, jika hamba itu wafat, in qata amaluhu, terputus seluruh amalnya, illa, kecuali min salasatin, 3 hal. Salah satunya adalah kata Nabi min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Ada harta yang kita sedekah jariahkan. Sedekah jariah ini maknanya wakaf.
Ya. Kenapa? Harta itu ada enggak yang dibawa mati? Ada. Secara umum tidak ada. Tapi ada yang dibawa mati. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Itulah sebenar-benarnya harta kita miliki. Sedekah jariah. Misalnya apa? Oh, saya punya tanah yang luas, saya mau bangunkan masjid. Saya wakafkan. Alhamdulillah. Saya punya kelebihan uang 1 M. Oh, ini butuh enggak masjid? Butuh. Buat RAB, saya sumbang 1 M bangun masjid. Itu bagian dari sedekah jariah. Atau saya belum bisa yang sebesar itu. Ada program wakaf Quran. Nah, kebetulan saya aktif di Badan Wakaf Quran. Saya pimpin Badan Wakaf Quran di Kendari. Ada program Quran untuk pelosok pedalaman. Oleh dai-dai pedalaman mengajarkan Quran di sana. Satu Quran itu 100.000 dan 150. Kita rutin wakaf itu setiap bulan. Maka insya Allah ini menjadi amalan yang luar biasa di hari kebangkitan. Terkadang itu ada amalan yang kita tidak anggap, dalam riwayat itu dikisahkan, itu yang mengagetkan kita di yaumil akhir. Ah, dari mana ini? Kenapa ada seperti ini? Baru kemudian teringat, oh iya, pernah ada yang seperti ini. Dan itu saya tidak anggap. Ya. Bahkan kata Rasulullah itu, ya, hakikatnya orang itu selalu menyesal di akhirat nanti. Termasuk orang yang beramal soleh. Dia menyesal. Ada riwayat orang, ada pengemis, dia kasih sepotong rotinya. Di akhirat dinampakkan pahala bersedekah makanannya itu yang luar biasa. Dia masih menyesal. Kenapa bukan semuanya saya kasih? Dia kasih bajunya masih bagus tapi sudah pernah dipakai. Dia lihat pahalanya yang luar biasa. Dia menyesal, kenapa bukan baju baru? Ya, dia berjalan ke masjid sholat. Nah, ini bagi laki-laki terutama. Dia lihat pahala, berjalan kakinya luar biasa. Dia menyesal, kenapa enggak jauh lagi saya melangkah di masjid yang lebih jauh. Pada hakikatnya orang ternyata beramal soleh juga menyesal. Apalagi yang kemudian beramal salah. Ah, ini penyesalannya luar biasa ini. Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut untuk pertanyaan terakhir, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aisyah. Saya ingin sedikit mendapatkan pencerahan dari Pak Ustaz mengenai hijrah, Pak. Perlu kita ketahui bahwa semua umat muslim pasti ingin sekali berhijrah. Tetapi Pak, mungkin kami melewati prosesnya yang sangat berat, Pak. Biasanya kami sholat 1 minggu ini ya full, selesai halangan ibu-ibu, bolong lagi. Apalagi mungkin kalau di tempat kerja, Pak, kami mungkin biasanya menunda-nunda dengan sholat. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, bagaimanakah atau adakah tips-tips untuk berhijrah agar kami tidak terasa terbebani atau maksudnya tidak terasa terlalu sulit, Pak, sehingga kami bisa melewati proses hijrah yang baik dan benar. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani hambanya kecuali dengan kadar kesanggupannya. Wanita ada kewajiban sholat sekalipun juga ada halangan dia. Kenapa kemudian tetap ada kewajiban sholat? Karena pasti wanita mampu itu. Nah, secara fikih ini yang harus diperhatikan. Kalau kemudian memang waktunya sudah bersih, nah, itu langsung sholat. Ya, mandi, mempercepat mandi kemudian sholat. Kenapa? Karena satu waktu yang tertinggal itu akan menyebabkan kemalasan. Karena kenapa? Godaan syaitan yang meniup-niupkan di hati telinga kita, gampang gitu. Nanti diganti. Nanti besok saja sekalian. Ya, isanya sudah bersih, tidur subuhnya masih enak. Nanti saja sekalian zuhur. Ini berarti melalaikan satu waktu. Apa tipsnya? Hadirkan di dalam hati kita bahwa Allah tidak membebani hambanya kecuali dengan kesanggupannya. Dan hadirkan di dalam hati kita bahwa ada pahala, ada anugerah, ada ridhonya Allah yang luar biasa di setiap ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Ya, karena hijrah itu kan berpindah. Ya, tarku ula ila tsani, meninggalkan kondisi yang awal menuju kondisi selanjutnya, meninggalkan kondisi yang buruk
menuju kondisi yang baik, meninggalkan kelalaian dalam ibadah misalnya menuju ketaatan dalam ibadah. Dan selanjutnya berkumpullah dengan orang-orang yang punya semangat ibadah yang bagus untuk bertukar pikiran, bagi-bagi tips, saling menguatkan dalam hal ilmu dan amal sehingga ya kita termotivasi. Oh ya betul, iri yang dibolehkan itu salah satunya iri dalam amal soleh. Kenapa dia bisa melakukan ketaatan, kenapa saya tidak? Nah, bukan iri dalam hal dunia dan harta benda, tapi dalam perkara akhirat, dalam perkara amal soleh. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk penjelasannya sampai di akhir segmen ini sudah cukup jelas ya ibu-ibu bahwa sebenarnya untuk berbekal ke akhirat ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan salah satunya adalah konsisten untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan Rasulullah bawa yaitu Al-Quran dan juga Sunnah, dan juga kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan ketakutan kita hanya kepada Allah sehingga kita bisa lebih takut lagi seperti itu ya, lebih terjaga lagi sikap-sikap kita dan dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita selalu berada di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi dan pemirsa, demikianlah hijrah pada hari ini. Saya Diah Masjid pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wasabihi wasam